Timur Tengah kembali memanas. Iran dan Israel saling mengancam dengan kekuatan militer yang bisa mengguncang dunia. Apakah ini hanya ketegangan biasa atau awal dari perang besar? Simak fakta mengejutkannya di video ini. 15 Maret 2026. Langit Timur Tengah kembali dipenuhi api. Jet tempur melintas di atas Teluk Persia, sirene meraung di kota-kota Israel, dan di Iran, ledakan kembali mengguncang fasilitas militer. Perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat kini telah memasuki hari ke-15 sejak serangan besar dimulai pada akhir Februari. Konflik ini bukan lagi sekedar serangan terbatas. Ini sudah menjadi perang regional yang mengancam stabilitas dunia. Hari ini kita akan melihat apa yang terjadi hari ini di medan perang, bagaimana Iran membalas Amerika dan Israel, mengapa harga minyak dunia melonjak, dan apakah konflik ini bisa berubah menjadi perang dunia baru. Mari kita mulai. Perang ini dimulai pada 28 Februari 2026. Dalam sebuah operasi militer besar yang dikenal sebagai Operation Lion's Roar, Israel bersama Amerika Serikat melancarkan serangan udara besar ke Iran. Target utama mereka adalah pangkalan militer Iran, fasilitas rudal balistik, sistem pertahanan udara, pusat komando militer. Serangan ini sangat besar. Lebih dari 2.000 target militer Iran dilaporkan diserang pada tahap awal perang. Jet tempur siluman Amerika seperti B-2 Spirit dan pesawat tempur Israel menyerang berbagai kota strategis, termasuk ibu kota Iran, Tehran. Ledakan terlihat dari berbagai sudut kota, langit merah menyala sepanjang malam. Bagi dunia, ini adalah tanda bahwa perang besar telah dimulai. Salah satu peristiwa paling mengejutkan terjadi di hari pertama perang. Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan tewas dalam serangan udara di Tehran. Serangan itu menargetkan lokasi pertemuan para pejabat militer Iran. Operasi ini diduga menggunakan intelijen dari Badan Intelijen Amerika. Kematian Khamenei langsung mengguncang Iran. Namun pemerintah Iran segera bergerak cepat. Putranya, Mojtaba Khamenei, ditunjuk sebagai pemimpin baru Iran hanya beberapa hari kemudian. Bagi Iran, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari balasan besar. Dan beberapa jam setelah serangan pertama, Iran langsung membalas. Ratusan rudal balistik dan drone tempur diluncurkan ke Israel. Target utama, pangkalan militer, bandara, kota besar. Termasuk kota terbesar Israel, Tel Aviv. Beberapa rudal berhasil menembus sistem pertahanan udara. Bangunan apartemen rusak, jalanan dipenuhi puing. Serangan ini adalah salah satu serangan terbesar Iran terhadap Israel dalam sejarah modern. Konflik tidak berhenti di Iran dan Israel. Negara-negara lain mulai terkena dampaknya. Iran meluncurkan serangan ke beberapa negara yang memiliki pangkalan militer Amerika, termasuk Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar. Beberapa rudal dan drone bahkan berhasil mencapai wilayah United Arab Emirates. Pertahanan udara negara-negara Teluk berhasil menembak banyak drone, namun beberapa serpihan jatuh di kota-kota besar. Penduduk mulai panik, bandara ditutup, penerbangan internasional terganggu. Pada 13 Maret 2026, konflik mencapai titik baru. Amerika Serikat menyerang pulau strategis Iran, Khark Island. Pulau ini sangat penting karena 90% ekspor minyak Iran berasal dari sini. Serangan ini menghancurkan beberapa fasilitas militer di pulau tersebut. Presiden Amerika saat itu, Donald Trump, mengklaim bahwa target militer di pulau itu telah dihancurkan total. Namun Iran memperingatkan, jika fasilitas minyak mereka diserang, maka infrastruktur energi negara sekutu Amerika juga bisa menjadi target. Dan beberapa jam setelah serangan pertama, Iran langsung membalas. Ratusan rudal balistik dan drone tempur diluncurkan ke Israel. Target utama, pangkalan militer, bandara, kota besar. Termasuk kota terbesar Israel, Tel Aviv. Beberapa rudal berhasil menembus sistem pertahanan udara. Bangunan apartemen rusak. Jalanan dipenuhi puing. Serangan ini adalah salah satu serangan terbesar Iran terhadap Israel dalam sejarah modern. Konflik tidak berhenti di Iran dan Israel. Negara-negara lain mulai terkena dampaknya. Iran meluncurkan serangan ke beberapa negara yang memiliki pangkalan militer Amerika, termasuk Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar. Beberapa rudal dan drone bahkan berhasil mencapai wilayah United Arab Emirates. Pertahanan udara negara-negara Teluk berhasil menembak banyak drone. Namun beberapa serpihan jatuh di kota-kota besar. Penduduk mulai panik. Bandara ditutup, penerbangan internasional terganggu. Pada 13 Maret 2026, konflik mencapai titik baru. Amerika Serikat menyerang pulau strategis Iran, Khark Island. Pulau ini sangat penting karena 90% ekspor minyak Iran berasal dari sini. Serangan ini menghancurkan beberapa fasilitas militer di pulau tersebut. Presiden Amerika saat itu, Donald Trump, mengklaim bahwa target militer di pulau itu telah dihancurkan total.
Namun Iran memperingatkan, jika fasilitas minyak mereka diserang, maka infrastruktur energi negara sekutu Amerika juga bisa menjadi target. Dan salah satu dampak terbesar perang ini terjadi di jalur minyak dunia. Iran mulai mengancam menutup Strait of Hormuz. Selat ini sangat penting. Sekitar 20% minyak dunia melewati jalur ini setiap hari. Akibat konflik, kapal tanker berhenti berlayar. Jalur perdagangan terganggu, harga minyak melonjak. Beberapa kapal bahkan dilaporkan diserang di Teluk Persia. Situasi ini membuat pasar energi global panik. Dalam 2 minggu terakhir, perang udara menjadi sangat intens. Amerika dan Israel menargetkan peluncur rudal Iran, pangkalan udara, fasilitas drone. Serangan terjadi di lebih dari 26 provinsi di Iran. Banyak pangkalan militer Iran rusak, namun Iran masih mampu meluncurkan serangan balasan. Perang udara kini terjadi hampir setiap hari. Dampak perang ini sangat besar. Lebih dari 1.300 warga sipil Iran dilaporkan tewas sejak konflik dimulai. Di Israel dan negara Teluk, korban juga terus bertambah. Yang paling mengkhawatirkan adalah korban anak-anak. Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan bahwa perang ini dapat memicu krisis kemanusiaan besar. Banyak kota kini berubah menjadi kota kosong. Dan perang ini kini menjadi perhatian dunia. Banyak negara menyerukan gencatan senjata. Beberapa analis mengatakan bahwa konflik ini bisa berkembang menjadi perang regional Timur Tengah, konflik antara blok militer global, atau bahkan perang dunia baru. Semua mata kini tertuju pada Timur Tengah. Hari ini, 16 Maret 2026, perang antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat masih terus berlangsung. Rudal masih ditembakkan, jet tempur masih terbang, dan dunia masih menahan napas. Karena satu pertanyaan besar masih belum terjawab. Apakah perang ini akan berhenti atau justru menjadi konflik terbesar abad ini? Ketika konflik antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat semakin memanas, satu aktor lain mulai bergerak. Kelompok militan kuat dari Lebanon Selatan. Pada awal Maret, mereka mulai meluncurkan roket jarak menengah ke wilayah utara Israel. Target utama mereka adalah kota Haifa. Serangan ini memicu respons keras dari militer Israel. Jet tempur Israel langsung menyerang berbagai posisi Hezbollah di Lebanon Selatan. Akibatnya, wilayah perbatasan berubah menjadi medan perang baru. Puluhan desa kosong karena penduduk mengungsi. Dan kini, konflik yang awalnya hanya antara Iran dan Israel berubah menjadi perang multifront. Ketika perang semakin meluas, militer United States langsung meningkatkan kehadiran militernya. Beberapa kapal induk dikerahkan ke kawasan Teluk Persia. Salah satu yang paling kuat adalah USS Gerald R. Ford. Kapal induk ini membawa lebih dari 70 pesawat tempur, sistem pertahanan rudal, dan ribuan personel militer. Tujuannya jelas, melindungi pangkalan Amerika di Timur Tengah dan bersiap jika Iran melakukan serangan besar. Sementara itu, sistem pertahanan udara tambahan juga dipasang di berbagai negara Teluk. Militer Amerika kini berada pada status siaga tertinggi. Ketegangan ini tidak hanya menjadi perhatian Timur Tengah. Dua kekuatan besar dunia mulai bereaksi. Rusia dan Cina. Presiden Rusia Vladimir Putin menyerukan agar semua pihak menghentikan perang. Sementara pemerintah Cina memperingatkan bahwa konflik ini bisa mengganggu ekonomi global, memicu krisis energi, dan menciptakan ketidakstabilan dunia. Beberapa analis bahkan mengatakan bahwa jika konflik ini terus meningkat, dunia bisa melihat pembentukan blok militer baru. Perang ini tidak hanya terjadi di medan tempur, efeknya juga terasa di pasar global. Harga minyak dunia langsung melonjak tajam. Banyak analis energi mengatakan bahwa konflik di Timur Tengah selalu berdampak pada harga minyak, karena wilayah ini adalah pusat produksi energi dunia. Beberapa dampak yang mulai terlihat. Harga bahan bakar naik, pasar saham global bergejolak, biaya transportasi meningkat. Negara-negara di Asia dan Eropa mulai khawatir jika konflik ini berlangsung lama. Dalam beberapa hari terakhir, Iran mulai memperlihatkan kekuatan militernya. Beberapa laporan menyebutkan bahwa Iran menggunakan drone kamikaze, rudal balistik jarak jauh, rudal hipersonik eksperimental. Salah satu senjata yang sering dibahas adalah rudal Fatah Hypersonic Missile. Rudal ini diklaim mampu bergerak dengan kecepatan sangat tinggi dan sulit dicegah. Jika benar digunakan secara luas, sistem pertahanan udara di kawasan bisa menghadapi tantangan besar. Namun hingga kini, banyak informasi mengenai penggunaan senjata ini masih sulit diverifikasi.